We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. הבוקר סיכלנו בכירים במשטר האייתולות, מפקדים במשמרות המהפכה, בכירים בתוכנית הגרעין, ואנחנו נמשיך. בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای. Terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, oleh serangan Israel, Amerika Serikat seakan meningkatkan eskalasi peperangan pada kawasan Timur Tengah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut membalas dendam atas pembunuhan ini menjadi kewajiban dan juga hak yang sah untuk dilakukan. Lalu bagaimana Iran pasca Khamenei? Benarkah akan lebih keras atau malah lebih melunak pada Amerika serta Israel? Dan mampukah Indonesia menjadi mediator yang dianggap dalam menurunkan eskalasi peperangan? Kami akan membahasnya dengan sejumlah orang narasumber yang hadir di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Dan langsung saja saya perkenalkan 4 orang narasumber yang sudah hadir di samping saya. Saya perkenalkan dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya adalah pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir, Mas Hasib. Saya bergeser ke sebelah kanan. Ada tenaga ahli utama KSP, Ahmad Fuad Fanani. Mas Fuad, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir kembali di Prime Plus Sama-sama. di minggu ini. Dan yang keempat adalah analis senior dari Droneprit, Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih. Saya akan mulai diskusi kepada Mas Hasib terlebih dahulu. Saya ingin membaca setelah kematian Khamenei, ini sebetulnya kita bisa membaca akan ada perubahan arah Iran, atau sebetulnya Iran masih akan tetap sama, sekeras yang kemarin begitu? Iya, terima kasih Mas Bram. Saya ini kita memasuki kurang lebih di 53 atau 54 jam setelah serangan dilakukan pada hari Sabtu jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Nah, yang pertama kita harus potret kalau kita baca perkembangannya di waktu sekarang, maka belum ada tanda-tanda ini akan segera menurun. Justru yang terjadi ini semakin meningkat, baik pada level serangan, di mana bom-bom canggih semakin banyak digunakan, dan para pihak yang terlibat dalam perang ini makin banyak. Yang terbaru adalah Hizbullah di Lebanon yang tiba-tiba masuk ke lintasan dan juga mengirimkan roket ke Israel. Nah, dengan situasi seperti ini, sebenarnya saya sampaikan dari kemarin, Iran pasca Ali Khamenei ini bisa kita baca dalam 2 kemungkinan skenario. Skenario yang pertama adalah skenario Barat, skenario Trump, skenario Benjamin Netanyahu, di mana mereka ingin memaksakan terjadinya perubahan rezim. Dan pembunuhan Ayatollah Khamenei itu ibarat pembukaan pintu selebar-lebarnya bagi upaya untuk penggantian rezim. Saya potong di situ, maaf Mas Hasib. Pergantian rezim artinya hanya pemimpinnya atau secara struktur negara Islamnya? Banyak yang kemudian membayangkan kembali sebelum era 79 di mana monarki akan tetap berdiri, akan kembali berdiri. Mas. Kalau kita bicara tentang pergantian rezim, maka ini total, pergantiannya secara total. Dari atas sampai paling bawah kepemimpinannya akan berubah dan arahnya pun
akan berubah, yaitu menjadi arah yang lebih akomodatif, lebih bekerja sama dengan Amerika, lebih bekerja sama dengan Israel dan Barat secara umum. Jadi sekali lagi pintu gerbangnya sudah dibuka dengan membunuh pimpinan tertinggi. Sekarang tinggal rakyat Iran. Kalau bahasanya Trump, silakan rakyat Iran keluar, kemudian kuasai instansi negara, lembaga negara, dan wujudkan kalau betul apa yang disampaikan bahwa mereka ingin ada reformasi dan perubahan daripada rezim ini. Tapi baru satu skenario. Nah, skenario kedua, kalau ini tidak terjadi, maka yang agak lebih mengerikan dan kita baca juga momentumnya cukup menguat belakangan, yaitu yang saya sebut sebagai pembaharuan atau pengukuhan revolusi Islam Iran. Oke. Yang ingin saya katakan bukannya ganti rezim, tapi justru karakter daripada revolusi ini diperbaharui dan diperkuat. Apa yang bisa kita bayangkan ketika Anda mengatakan kata diperkuat? Yang diperkuat adalah satu, kalau kita pahami katakanlah rezim Iran yang ada sekarang, kelemahannya yang pertama secara keamanan menurut saya sangat lemah karena sistem pertahanannya belum mampu bahkan menjaga pucuk pimpinannya seperti Ayatullah Khamenei. Ya. Saya menghitung dan saya bandingkan dengan proses katakanlah penyerangan terhadap Hasan Nasrullah sebagai proksinya di Lebanon. Penyerangan Hizbullah dan pembunuhan terhadap Hasan Nasrullah masih butuh waktu kurang lebih 10 hari. Saat itu kalau kita ingat serangan mulai dilakukan pada 17 September 2024 dan Hasan Nasrullah berhasil dilumpuhkan, dibunuh pada tanggal 27 September 2000. Jadi operasi 10 hari berhasil. Sedangkan Khamenei hari pertama. Khamenei hari pertama tidak nyampe 24 jam operasi ini sudah berhasil menghancurkan pucuk pimpinan piramida kepemimpinan dalam Iran. Nah, oleh karena itu saya melihat potensi kedua ini tetap harus kita baca. Bukannya Iran justru berubah rezim sebagaimana diinginkan oleh Barat, oleh Trump, tapi justru mengalami pembaharuan dan pengukuhan kembali. Oke, Mas Dan Hasib, kalau sedikit lagi, kalau kita lihat respon jalanan per hari ini masih kemungkinan besarnya adalah justru mengarah kepada pembaharuan dan pengukuhan revolusi Islam Iran. Oke. Karena rakyat tiba-tiba turun ke jalan, jutaan turun begitu, tidak lagi takut sama serangan-serangan roket, dan mereka seakan-akan ingin mengatakan kami bersama Ayatullah Khamenei dan kami bersama dengan rezim ini. Jadi ini yang menurut saya konteks terbarunya. Oke, karena banyak yang kemudian membandingkan bagaimana Irak dan Saddam Hussein di era 2000-an. Yeah. Tapi yang kemudian saya juga membayangkan bahwa Saddam terlalu sentralistik, sedangkan Iran memiliki struktur yang cukup institusional secara lembaga, garda nasional Islamnya juga sangat kuat. Seberapa kita bisa membayangkan bahwa ya masyarakatnya sebetulnya yang menjaga nantinya? Ya, jadi begini, cara kita membacanya, Iran ini istimewa dalam banyak hal sebenarnya. Bisa secara kebudayaan, keagamaan, yang memang mereka di kalangan Muslim Syiah itu dikenal dengan loyalitas, terutama kepada pemimpin yang sudah ditunjuk. Itu aspek keagamanya mungkin nanti kita bisa jabarkan lebih banyak di situ. Tapi yang membedakan juga adalah bahwa Iran ini walaupun pada skala terbatas juga mengalami yang kita sebut sebagai demokratisasi. Bahkan saya selalu sampaikan Iran, Turki dan Indonesia itu merupakan success story praktek demokrasi di dunia Islam. Kalau kita bicara hari ini, bicara demokrasi di dunia Islam, maka prototipenya itu ada di 3 negara ini. Indonesia dengan demokrasi yang paling membanggakan kalau bagi saya sebagai orang Indonesia. Turki itu juga luar biasa walaupun kekurangannya adalah sekarang presidennya diperpanjang terus, jadi udah kayak raja walaupun dengan mekanisme yang kayak demokrasi. Iran itu punya model tersendiri karena presidennya dipilih langsung, tapi elit-elit yang lain itu punya mekanisme, tapi tetap pemilihan, bukan melalui penunjukan, bukan melalui politik dinasti. Jadi visinya tetap dipegang pemimpin tertinggi tadi ya, walaupun pemerintahannya berganti. Persis. Dan berdasar konstitusi aturan main yang sudah mapan, termasuk ketika menghadapi masa-masa kritis seperti sekarang. Oke, saya ingin lebih spesifik kalau begitu. Oman sudah gagal menjadi mediator, atau mungkin kita bisa belum berhasil. Indonesia seberapa besar peluangnya menurut Anda? Ya, ini terus terang agak menjadi tantangan bagi saya. Saya terus terang lebih enak mengamati dari sisi soal perkembangan di sana karena apolitis bagi saya. Begitu sudah menyerempet ke kebijakan, sudah banyak dimensi politiknya. Tapi menurut saya juga penting diberikan penjelasan. Cara kita membacanya begini, Mas Bram, menurut saya.
Yang pertama, perang yang sudah berlangsung selama hari ketiga ini, yang sudah kita sampaikan tadi, sudah mulai pertama indikasinya makin besar tadi dan makin banyak melibatkan aktor-aktor. Dimana kalau ini terus berlangsung, maka yang mengalami kerugian bukan hanya Iran, bukan hanya Arab Teluk, tapi juga bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terutama yang terdampak langsung dengan katakanlah lalu lintas perdagangan, lalu lintas hubungan yang Selat Hormuz terkait dengan negara-negara yang sekarang terlibat dalam perang. Oleh karena itu, kalau kemudian kita ingin ambil mediasi, ambil peran di situ, menurut saya ada konteksnya di situ. Apa konteksnya? Bukan semata-mata nilai yang memandu kita semua, nilai kebangsaan, tapi juga kepentingan ekonomi, kepentingan sosial kita. Sekarang udah berapa banyak orang yang mau umroh tidak jadi berangkat. Sekarang sudah berapa banyak masyarakat kita di sana yang tertahan, nggak bisa lagi jalan ke sana kemari. Belum lagi tenaga kerja kita yang banyak sekali di wilayah Arab ini, dan sekali lagi negara harus bisa memastikan keselamatan dan keamanan daripada warga negara ini. Jadi tidak hanya kepentingan geopolitik dan positioning Indonesia menurut Anda ya? Bukan, justru ada kepentingan darurat. Kalau saya sudah mengatakan kepentingan darurat, karena tugas negara adalah menjamin keselamatan, menjamin perlindungan bagi warga negara. Oke, tapi cocok tidak cocok atau presentasinya ada di mana kalau kita berinisiasi menjadi mediator? Tentu kalau kita baca secara praktek di lapangan, kalau cuma sendiri rasanya kurang realistis. Makanya saya mengusulkan beberapa negara, bahkan saya sebut sebagai kuartet perdamaian. Saya mengusulkan selain Indonesia juga penting melibatkan Turki, karena Turki punya hubungan sangat baik dengan Iran. Saya juga mengusulkan Oman, karena Oman merupakan salah satu negara yang sudah menjadi mediator selama ini. Dan yang tidak kalah penting adalah negara seperti Rusia, yang memang bisa diterima oleh Trump, bisa komunikasi dengan Trump, dan juga bisa komunikasi sama Netanyahu. Dengan Iran juga bisa. Kalau empat ini bergerak dalam satu irama yang sama, keinginan yang sama, bahwa perang ini hanya merugikan kita semua dan kita ingin kembali situasinya normal, maka menurut saya agak realistis untuk bisa memaksa para pihak untuk berada di meja perundingan. Dengan kuartet tadi ya? Dengan empat negara, Mas Fuad Sekanda. Jadi sebetulnya rencana pemerintah akan seperti apa? Saya bisa katakan ini realistis atau utopis sebetulnya kita menjadi mediator? Terima kasih Mas Bram. Pertama-tama kami ingin menjelaskan konteks kenapa Pak Presiden menawarkan Indonesia sebagai mediator. Indonesia paling enggak punya 4 modal. Yang pertama, Indonesia adalah muslim terbesar, jumlah muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah muslim terbesar itu, Indonesia punya bargaining diplomasi, juga punya kekuatan yang signifikan dan punya pengaruh signifikan di mata negara-negara muslim yang lain. Indonesia juga punya hubungan yang baik dengan negara barat dan negara-negara yang lain. Terus yang kedua, Indonesia juga punya presidensial, menjadi presidensi di Dewan HAM di PBB semenjak bulan Januari kemarin. Dengan modal itu juga merupakan sebuah posisi yang strategis untuk Indonesia berperan dan berkontribusi di tingkat global. Terus yang ketiga, bulan April nanti Indonesia juga akan menjadi ketua kelompok developing countries yang 8 itu dengan negara-negara berkembang yang lainnya, yang tentu saja dengan negara-negara yang lain itu Indonesia bisa bersama-sama untuk menolong dan juga punya solidaritas terhadap negara-negara yang sedang konflik dan sedang mengalami penjajahan atau penyerangan dan sebagainya. Terus yang keempat, Indonesia juga hari Kamis kemarin baru saja Indonesia punya hubungan yang sangat erat dengan Iran itu sendiri. Pak Kepala Staf KSP, Pak Muhammad Qodari, hari Kamis yang lalu, tanggal 26, baru saja menerima duta besar Iran di Indonesia, dan beliau berdiskusi banyak tentang hubungan yang baik selama 75 tahun Iran dan Indonesia. Dan dalam hal itu, duta besar Iran di Indonesia berharap banyak ke Indonesia untuk bisa menjadi dialog, penjebatan atau memberikan kontribusi yang positif untuk perdamaian dunia. Dan pada itu Indonesia ingin menjadikan diri sebagai mediator itu karena itu bentuk kepedulian Indonesia untuk ikut memberikan sumbangan yang kontributif terhadap perdamaian dunia itu sendiri. Mas Fuad, saya ingin dalami. Poin keempat menurut saya menarik karena sudah ada pertemuan dengan dubes Iran yang ada di Indonesia. Seberapa kepercayaan itu bisa diletakkan
ketika banyak yang kemudian meragukan karena kita sudah masuk dalam BOP, yang kemudian inisiatornya adalah Amerika, salah satu pihak yang sedang berkonflik. Apa yang bisa negara jelaskan? Ya, pertama saya kalau soal BOP dan Iran itu memang banyak kritikan. Saya ingin menyampaikan kalau bahasanya Pak Kiai Marsudi dan Ustadz Hasib itu, kalau BOP itu say-on, terus penyerangan Iran itu say-on ahor gitu. Itu ada sesuatu yang lain. Maksud saya gini, meskipun itu saling terkait, tapi itu nggak terkait secara langsung. Maksudnya saya gini, kan banyak orang mengkritik bahwa ketika Israel dan Amerika menyerang Iran, itu legitimasi both of peace kan menjadi hilang sama sekali. Tapi kita harus, kalau kita kembali ke resolusi 2803, di situ dijelaskan bahwa both of peace itu kan tujuannya sangat bagus, yaitu menciptakan perdamaian dunia, dan setelah itu juga menjadi pintu transisi di Palestina, dan juga menjadi untuk mencapai two state solution. Jadi meskipun meskipun dalam hal ini Israel dan Amerika menyerang Iran, bukan berarti Indonesia kehilangan legitimasi moral dalam both of peace itu, karena kita tetap bisa berkontribusi untuk menciptakan perdamaian. Tapi dalam pertemuan itu artinya Dubes Iran tidak meragukan positioning Indonesia ketika bertemu dengan Pak Godari? Tidak meragukan, karena itu juga diungkapkan, yang tidak meragukan sebetulnya nggak cuma Dubes Iran, tapi juga Dubes Palestina di Indonesia juga percaya bahwa keterlibatan Indonesia dalam BOP itu bisa memberikan sesuatu hal yang sangat kontributif, dan Indonesia bisa berperan secara signifikan dan relevan. Kita dapat poinnya. Saya ke Pak Kiai. Benarkah kemudian kita tidak berhubungan secara langsung antara perang Iran, Israel, Amerika, dan juga BOP? Tapi usai jeda, Pak Kiai, kita akan jeda senak, tetaplah bersama kami di Prime Plus.